Baik, teman-teman. Jadi untuk menanggapi adanya keterangan dari Bapak yang terhormat, Bapak Gracia Velo, ya, yang menunjukkan bukti kitab Arnoldus tahun 1977-78, perlu saya perjelas dulu permasalahannya supaya yang mengetahuinya tidak salah paham. Ya. Jadi kalau yang saya ajukan, yang saya miliki Alkitabnya itu yang terbitan tahun 70-an, ya, itu ditulis dalam catatan kakinya untuk koma Yohanium demikian. Ya. Dalam ayat ini ditulis juga tentang Trinitas Kudus, Tritunggal Kudus. Ini barangkali tambahan yang baru kemudian ditambahkan. Dan tambahan ini adalah sebagai hasil komentar pada teks-teks aslinya. Menurut komentar ini, Bapa disimbolkan dengan roh, sabda disimbolkan dengan darah, roh kudus dengan air. Hingga ketiganya memberikan penyaksian dalam surga. Ya, itu. Sedangkan yang Pak Gracia Velo yang terbitannya dari Arnoldus juga itu diterbitkan tahun 77, 1977, 78, ditulis ada dalam kurung, ya, dalam kurung, ya, Anda lihat di situ dikatakan tidak asli. Nah, apakah bukti dari Bapak Gracia Velo itu valid atau tidak? Valid, ya. Tapi jangan menyalahkan juga bukti yang saya punya yang pertama ditunjukkan itu tidak valid. Itu valid. Tapi mungkin pertanyaannya adalah mengapa berbeda? Nah, ini yang mungkin harus saya berikan keterangan, ya, supaya kita tahu, ya, apa yang terjadi. Jadi demikian, ya, mungkin saya berbicara secara umum. Jadi sebagai orang atau umat Katolik tentu berhak dong Pak memberikan hak jawab, ya. Dan saya tidak ada, kalau Bapak perhatikan apa yang saya unduh itu tidak ada kata-kata yang arogan, ya, atau tuduhan. Saya hanya mencoba meluruskan gitu loh. Ya, sama sekali saya tidak menuduh Bapak, kan? Saya ini malahan saya pengagum Bapak. Ya, dalam uraian Bapak itu sebenarnya sangat bagus, ya. Cuma pada saat Bapak mengatakan, ya, di bagian lain itu di kitab Alkitab Arnoldus ND, ya, tidak ada pemalsuan, ya. Jadi maksudnya kan Bapak mengatakan seolah-olah Alkitab ND itu mengatakan ada pemalsuan. Tidak seperti itu, ya. Kalau Bapak perhatikan yang Bapak tunjukkan juga itu mengatakan tidak asli. Kalau tidak asli, palsu, itu ya. Tapi kalau pemalsuan itu kan disengaja, Bapak. Nah, apa yang terjadi di sini saya ingin uraikan, ya. Kenapa di 9798? Karena ada kebijakan dari Komisi Kitab Suci Kepausan resmi, ya, tahun 1977 tentang koma Yohanium. Pernyataan resmi ini, Pak, itu berasal dari dekrit Komisi Kitab Suci Kepausan yang menegaskan bahwa koma Yohanium 1 Yohanes 5:7 bukan bagian dari teks asli Alkitab. Ya. Jadi itu adalah ajaran resmi dari Gereja Katolik. Dan tentu saja, ya, catatan kaki itu tentu ditulis oleh romo-romo penterjemah, ya, yang ahli dalam kitab suci Indonesia, ya, mengadaptasi apa yang jadi keputusan gereja, ya.
Jadi dengan mengatakan dari tadi penegasan bahwa bukan bagian dari teks asli Alkitab, ya, makanya ditulis tidak asli di catatan kakinya. Nah, kalau Bapak ragu apakah saya asal ngomong, tidak Pak, ada dokumennya, ya. Dokumennya itu, ya, sumber dokumennya itu bernama Responsum ad Propositum Dubium concerning the authenticity of 1 John 5:7, ya. Itu dikeluarkan tanggal 29 Januari 1977, Pak, ya. Dikeluarkan oleh Komisi Kitab Suci Kepausan, Pontifical Biblical Commission, ditandatangani oleh Kardinal Franjo Seper, yaitu prefek Komisi Kitab Suci saat itu. Jadi pernyataan lengkap, ya, dalam bahasa Latinnya ad propositum dubium utrum textus primae epistolae Ioannis 5:7, ya, de tribus testibus in caelo sit authenticus, ya, responsum negatif. Jadi kalau kira-kira diterjemahkan bebas, menjawab pertanyaan yang diajukan apakah teks dalam 1 Yohanes 5:7 tentang 3 saksi di surga adalah otentik, jawabannya tidak. Ya. Kenapa hal ini perlu saya sampaikan? Ya, atau disampaikan juga oleh Komisi Kitab Suci? Alasannya adalah sebagai berikut. Ya. Dokumen ini merespon pertanyaan tentang keaslian koma Yohaneum setelah studi kritis terhadap naskah-naskah kuno. Jadi gereja Katolik juga memiliki tentu akademisi, ahli-ahli, ya. Dan yang jangan lupa mempunyai teks-teks juga yang bisa dilihat dalam perpustakaan ini, bukan Pak? Ya. Jadi komisi ini menyimpulkan, ya, koma tidak ditemukan, maksudnya koma Yohaneum tidak ditemukan dalam naskah Yunani, Syria atau Koptik yang tertua. Kemudian hanya muncul dalam naskah Latin abad pertengahan, ya, setelah abad ke-8. Ini mungkin bisa Bapak cross-check, ya, atau Bapak bisa tidak sendiri, nggak ada masalah. Tapi ini pandangan dari gereja Katolik, ya Pak, ya. Jadi untuk memperjelas, ya. Juga menurut catatan dari ahli-ahli kami, itu tidak dikutip oleh Bapak gereja awal seperti Hieronymus, Agustinus, atau Konsili Nikea, ya. Bapak tentu mengajukan yang Siprianus. Tapi kami juga punya data-data, ya Pak, ya. Berbeda dengan Bapak. Boleh dong berbeda, Pak. Ya. Kita tinggal menunjukkan buktinya mana yang lebih autentik. Kan begitu, Pak. Ya. Kemudian kalau Bapak nggak percaya apa yang saya omongkan, apakah dibuatan saya, enggak, Bapak bisa cek, ya. Jadi di sumber primer untuk verifikasi, yaitu di Arsipaktikan, Pak. Dokumen asli tersimpan di Archivo della Congregazione per la Dottrina della Fede atau ACDF dengan kode Prot N 399/57. Kalau Bapak nggak bisa mengakses ke sana, silahkan cek di salinan digital yang tersedia di Acta Apostolicae Sedis atau AAS 69 tahun 1977 halaman 596. Ya. Itu juga sudah ada publikasi resminya yang disebut Decretum de Republica 1977, dikutip dalam The Jerusalem Bible, ya, tahun 1985. Ada catatan kakinya untuk 1 Yohanes 5:7. Ya. Juga secara resmi Vatikan itu menerbitkan Nova Vulgata, di mana tambahan 1 Yohanes 5:7 itu tidak ada. Nanti saya tunjukkan, ya. Tapi kalau itu juga Bapak nggak punya, nggak bisa mengakses, boleh Bapak cari di sumber-sumber sekunder, ya, dari akademisi terkenal, ya, Bruce Metzger, dalam bukunya A Textual Commentary on the Greek NT, ya, 2005, halaman 647-649, atau karya Klaus Wachtel, ya, The Byzantine Text of the Gospel, tahun 2011.
Ini membahas juga interpolasi koma dan menjelaskan hal tersebut, ya Pak ya. Jadi kenapa ini penting ya kan bagi umat Katolik? Ya, karena umat Katolik tidak seperti umat yang lain, kita mengikuti magisterium gereja, ya, ajaran gereja. Apa yang ditetapkan oleh gereja kita ikuti, ya. Kalau mengatakan, ya, gereja mengatakan bahwa tahun 1977 itu yang Bapak lihat kutip di Arnoldus ND, alasannya adalah ini, ya, bahwa gereja secara resmi mengakui bahwa koma Ioannium bukan bagian dari teks asli Alkitab. Jadi tulisan itu tidak menyalahi, bukan Pak, enggak ya. Di Nova Vulgata Bapak bisa lihat, di Vatikan VE kalau nggak bisa, ya silahkan dicek, ya ayat itu sudah nggak ada. Jadi menghilangkan koma Ioannium mengikuti keputusan itu. Nah, umat Katolik juga tahu ya bahwa deposit Tritunggal itu tidak bergantung hanya pada ayat yang ditulis dalam tambahan menurut kami ya Iohannium itu Pak. Ya, tidak terdapat, tidak perlu ya dari ayat itu. Karena ayat yang lain juga cukup mendukung. Nah, tentu coba Bapak pikir waktu keributan terjadi mengenai Tritunggal. Ya, bapak-bapak gereja awal sampai tahun 300-an, ya, Bapak pasti tahu karena Bapak juga berasal dari gereja timur, ya kan? Bapak lihat tak ada seorang pun, ya, tokoh dalam perdebatan itu mengungkapkan ayat itu. Karena kalau ada ayat itu, Pak, itu sangat gamblang sekali, bukan? Ya. Nah, sebenarnya keadaan ini yang dituliskan oleh Arnoldus ND itu adalah sebuah kejujuran gitu, suatu kenyataan. Karena kita untuk membela Tritunggal kan tentu kalau ada ayat seperti itu memang akan lebih mudah, ya kan? Tapi itu memang merupakan sebenarnya kalau menurut penelitian kami itu adalah komentar dari Santo Cyprianus, Pak, terhadap ayat-ayat dari Santo Yohanes tulisannya itu, ya. Kalau dari pihak kami, Bapak boleh percaya boleh tidak itu kan masalah Bapak ya, tergantung Bapak dari sumber-sumbernya mana, tapi dari sumber Katolik yang saya pelajari seperti itu. Jadi selain tadi ya dibicarakan dalam konsili ya tidak ada ayat itu dipetik ya, padahal itu ratusan tahun kan ya, pengolahannya ratusan tahun. Jadi itu menguatkan kami juga. Selain itu, kita kan mempunyai Codex Vaticanus abad keempat, Codex Sinaiticus abad keempat, ya, Vulgata Hieronymus abad keempat, ya, di mana itu Bapak bisa ngecek di Codex Fuldensis-nya, ya. Itu dari kami, data gereja kami itu menunjukkan itu tanpa koma Iohannium, Pak. Oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya perlihatkan kepada Bapak, inilah tanggapan saya. Sekali lagi ya Pak ya, tidak asli boleh dikatakan sebagai palsu. Tetapi bukan pemalsuan kan Pak. Bapak pasti mengertilah bahasa Indonesia bedanya. Ya, jadi tidak ada tuduhan dari saya atau dari umat Katolik kepada Bapak. Kami hanya bertugas meluruskan Pak. Juga bagi teman-teman yang simpatisan dari Bapak Gracio Velo, mohon jangan Anda tidak mengerti tapi karena membela Anda mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh, ya kan? Nanti dibilang menuduh. Sebenarnya kalau lihat videonya dari awal, siapa yang menuduh? Ya, dengan menunjuk-nunjuk tangan, ya kan? Kata-katanya ada pemalsuan, ya kan? Palsu ya, pemalsuan tidak. Kenapa kok urusan sepele aja saya sebutkan? Kalau pemalsuan itu disengaja, kalau dikatakan tidak asli, atau kalau dengan bahasa yang lain dijadikan itu palsu, yaitu statement yang bukan disengaja dipalsukan.
Karena gereja Katolik sendiri pernah memuatnya, bukan? Ya, di Clementine, Vulgata Clementine itu termuat. Tapi karena penelitian ahli-ahli kitab suci kepausan, ya, kesimpulannya seperti itu. Demikian Pak, mohon maaf kalau kata-kata saya kurang bagus, tetapi jauh dari lubuk hati saya menghormati Bapak dan saya suka sebenarnya dengan apa yang saya pernah ikuti dari Bapak, ajaran-ajarannya. Sekian, terima kasih.